Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan terkait diskusi yang telah kami laksanakan. Di sini kami membahas tentang investasi dan otonomi daerah, dan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Abdul Fajar, Safanul Fabrianti, Excelina Julia Mantika, Sabrina Umi Fitria, Muhammad Irfan Zaki, Anissa Wildakrini, dan Niko Salvador Sihol Marita. Kemudian pokok pembahasan yang akan kita bahas ada 3, yaitu apa yang dimaksud dengan investasi dan otonomi daerah, kemudian bagaimana peraturan dan perubahan terkait investasi yang terjadi di Indonesia, dan yang terakhir apa yang menjadi faktor penggabungan investasi dan implementasi otonomi daerah dalam hal investasi. Otonomi daerah dari sudut ekonomi sama dengan perdagangan bebas yang akan memberikan justifikasi ekonomi, yaitu memecah konsentrasi ekonomi sehingga peredaran uang tidak hanya terjadi di pusat saja, melainkan juga di daerah. Pengaturan otonomi daerah dapat membantu mempercepat terjadinya pemerataan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada daerah melakukan deregulasi untuk menarik investor lokal dan asing. Selanjutnya, penanaman modal atau nilai investasi yang diterima suatu daerah korelatif dengan penciptaan iklim usaha yang dibangun oleh suatu daerah. Semakin bagus iklim usaha suatu daerah, maka berbanding lurus dengan nilai investasi yang didapatkan. Oleh karena itu, harus ada kolaborasi untuk meningkatkan iklim usaha dan penerimaan investasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sedangkan pada investasi di tingkat daerah, pengaturannya dapat diatur dalam perundang-undangan di daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan atau instruksi gubernur, ataupun keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau BKPMD. Selanjutnya yaitu pada investasi di tingkat daerah, pengaturannya yaitu dapat diatur di dalam peraturan perundang-undangan di daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan atau instruksi gubernur, ataupun juga keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau BKPMD. Selanjutnya, sebagai pilar pertumbuhan ekonomi, pemerintah sudah seharusnya melakukan solusi dengan pembinaan serta mengembangkan dunia usaha di daerah sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan otonomi daerah. Sehingga, dengan membentuk pemberdayaan investasi daerah adalah langkah utama yang perlu diimplementasikan. Dan kebijakan investasi pada sebelum otonomi daerah, yang pertama yaitu perubahan ketentuan kepemilikan saham dan peralihan saham kepada pihak Indonesia. Sedangkan yang kedua yaitu perubahan ketentuan batas minimum investasi dalam rangka PMA. Sedangkan sesudah otonomi daerah itu terdapat perubahan yang pertama, pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan, fasilitas dan perizinan pelaksana kegiatan investasi atau penanaman modal baik dalam rangka PMA dan PMDN kepada gubernur, kepala daerah provinsi. Yang kedua yaitu perubahan prosedur dan tata cara penanaman modal dengan fasilitas PMA atau PMDN dan perubahan tugas dan faktor perda penghambat investasi. Pertama, panjangnya jalur birokrasi hingga pungutan jadi penghambat proses investasi. Kedua, peraturan di pusat dan daerah masih saling bertentangan. Ketiga, masalah perizinan menjadi alasan utama penghambat investasi. Pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal. Pusat, penetapan bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan, pengembangan kemitraan UMKM, penetapan insentif fasilitas pada pemerintah jadi kewenangan pusat, pembuatan peta potensi investasi nasional. Provinsi, penetapan insentif atau fasilitas pada pemerintah jadi kewenangan daerah provinsi, pembuatan peta potensi investasi provinsi, kabupaten atau kota, penetapan insentif atau fasilitas pada pemerintah jadi kewenangan daerah provinsi, pembuatan peta potensi investasi kabupaten atau kota. Pembagian urusan dalam hal pelayanan penanaman modal. Dalam hal ini, pemerintah pusat melakukan pertama, pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi. Yang kedua, pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi. Yang ketiga adalah pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional. Yang keempat, pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional, serta pelayanan penanaman modal asing. Selanjutnya, daerah provinsi dalam hal ini melakukan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari hasil pembahasan yang telah kami sampaikan,
yaitu sebagai pilar pertumbuhan ekonomi, pemerintah sudah seharusnya melakukan solusi dengan pembinaan serta mengembangkan dunia usaha di daerah sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan otonomi daerah. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari hasil pembahasan yang telah kami sampaikan, yaitu sebagai pilar pertumbuhan ekonomi, pemerintah sudah seharusnya melakukan solusi dengan pembinaan serta mengembangkan dunia usaha di daerah sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan otonomi daerah. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari hasil pembahasan yang telah kami sampaikan, yaitu sebagai pilar pertumbuhan ekonomi, pemerintah sudah seharusnya melakukan solusi dengan pembinaan serta mengembangkan dunia usaha di daerah sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan otonomi daerah. Peran penting pemerintah daerah dan masyarakat adalah